Oke teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek kami, manajemen proyek ISP. Saya Dimas. Saya Henry. Dan saya Gunawan, langsung saja ke materinya. Oke, baik. Oke, kenapa kita milih ISP? Karena latar belakang yang kita pilih berhubungan, yaitu pertama, perkembangan teknologi yang maju termasuk menggunakannya bertransaksi. Yang kedua, penggunaan kuota termasuk hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Yang ketiga, diperlukan fitur untuk mempermudah pembelian kuota. Dan untuk tujuan dan manfaat sendiri, kita memiliki tiga masing-masing. Yang pertama, tujuan membangun sistem untuk mempermudah proses transaksi pembelian kuota internet. Ada memanfaatkan sistem transaksi non-tunai, mempermudah user client dalam proses transaksi. Untuk manfaatnya sendiri, kita membantu perusahaan dalam melakukan transaksi, mempermudah user mendapatkan kuota internet, serta sistem dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Admin sendiri memiliki batasan-batasan, yaitu pertama dapat melihat dan mengelola data user, dapat membuat laporan bulanan, membuat grafik transaksi, melakukan share update transaksi penjualan, dan juga list paket internet, dan dapat melihat dan mengelola data user. Untuk user sendiri, memiliki 5 juga, yaitu dapat melakukan registrasi atau login akun, melakukan pengisian saldo, melihat list kuota internet, melakukan transaksi pembelian kuota internet, dan dapat mendapatkan notifikasi setelah melakukan transaksi. Proses bisnis yang diajukan, yang pertama ada terbagi tiga, yaitu user, sistem, dan admin. Nah, pertama user akan melakukan registrasi dulu. Ketika selesai registrasi, maka dia akan login. Ketika dia sudah melakukan login, dia bisa melakukan masuk halaman pengisian saldo. Nah, ketika udah ada saldo, dia bisa melakukan transaksi. Nah, pada saat transaksi dia dicek apakah saldonya atau saldonya lebih besar dari transaksi. Kalau ya, transaksinya berhasil, tapi kalau tidak, user harus memasukkan pengisian saldo. Nah, ketika transaksi berhasil, maka user akan mendapatkan kota yang diinginkan. Dan di sistem, dia akan mencatat kurva yang akan menjadi kurva transaksi yang dijadikan sebagai data transaksi oleh admin untuk membuat sebuah laporan transaksi. Nah, dari proses bisnis user itu seperti ini. User akan memulai dengan memiliki sebuah akun. Kalau dia sudah punya akun, maka dia langsung bisa login. Tapi kalau tidak, dia harus melakukan pendaftaran. Kemudian setelah login, dia akan masuk di halaman utama, dia akan diarahkan dalam halaman pengisian saldo. Kemudian setelah punya saldo, user bisa melakukan transaksi, memilih jenis kota yang akan diinginkan. Nah, saldonya dicek apakah lebih besar dari jumlah transaksinya. Kalau kalau lebih besar berarti transaksi berhasil. Tapi kalau tidak, user harus melakukan pembelian atau pengisian saldo. Nah, setelah berhasil melakukan pembelian transaksi, maka user dihadapkan lagi apakah dia mau melanjutkan transaksi, beli lagi atau tidak. Kalau dia melakukan berarti kembali ke halaman transaksi, tapi kalau tidak, maka prosesnya selesai. Nah, semua sistem ini harus dibawa kendali oleh sistem dan output dari proses ini adalah data user, data saldo user, dan data transaksi dari user. Kemudian proses bisnis dari admin sangat singkat, yaitu admin hanya memeriksa data transaksi dari sistem. Jika data transaksinya sudah dibuat atau sudah dicatat oleh sistem, maka admin hanya melaporkan data transaksi kepada perusahaan. Tapi kalau tidak, maka admin harus memeriksa database atau kendala yang ada di dalam sistem. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah admin dan menjadi output dari proses ini adalah data transaksi. Aplikasinya sendiri seperti ini. Yang pertama, pada gambar pertama ini adalah tampilan pertamanya, yaitu kita disuruh untuk memasukkan nomor atau masuk dengan Facebook. Di sini saya menggunakan nomor, maka akan tampilannya akan muncul nomor 2 seperti ini. Di sini kita akan memasukkan nomor kita yang akan kita daftarkan pada aplikasi mobile. Lalu setelah itu kita akan mendapat kode verifikasi pada SMS. Nah, itu kita masukkan dalam ke gambar ketiga ini. Lalu pada gambar keempat, ini adalah tampilan berandanya aplikasi. Untuk masuk ke internet promo, kita klik pada tombol button cari paket. Lalu setelah itu akan masuk ke gambar kelima, yaitu list-list paket-paket yang ada pada aplikasi tersebut. Di sini saya memilih paket VIP dan lalu memilih paket VIP 30 GB dan seterusnya ini. Lalu kita aktifkan, maka akan muncul metode aktivasi, pilih uang digital lalu aktifkan. Lalu muncul pada gambar 7 ini adalah metode pembayarannya. Di sini kita menggunakan GoPay contohnya, lalu akan disuruh memasukkan nomor yang tertera pada GoPay kita. Lalu klik bayar, maka apabila berhasil akan muncul seperti gambar ke-8. Lalu kita kembali ke beranda, maka akan muncul notifikasi pada beranda itu bahwa pembayaran kita juga berhasil. Sekian, terima kasih.